Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas smartphone yang paling kenceng saat ini, yaitu Asus ROG Phone 3 dengan Snapdragon 865 Plus. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan di video kali ini saya ditemani oleh teman baru saya, namanya Vector. Nah, itu ngapain tuh? Hai Vector, give me first bomb. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Asus ROG Phone 3 ini dan biarkan dia bermain-main lah ya, kasihan. Dari segi packagingnya ini adalah versi yang Tencent gemes ya. Jadi entah nanti yang versi resmi boxnya seperti apa, tapi paling tidak HP-nya atau smartphone-nya bakalan sama. Nah, di bagian atasnya ada abstrak logo ROG seperti ini. Kemudian tidak ada gambar smartphone gaming dari ROG-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada tulisan ROG Aerodynamic System. Di bagian belakang bahasa Mandarin, jadi saya nggak terlalu bisa, cuman saya bisa baca angkanya sih ya. Jadi dia pakai SD 865 Plus, RAM-nya 12 GB, internal 256 GB dengan dimensi layarnya 6,59 inch. Jadi lumayan gede untuk layarnya. Kemudian untuk kameranya, selfie kameranya 24 megapiksel, main kamera belakangnya 64 megapiksel, 13 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka. Wih, dan di dalamnya ada tulisan For Those Who Dare. Kalau yang sebelah kalau nggak salah For Those apa gitu ya, yang brand sebelah. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita akan mendapatkan, coba kita lihat dulu. Jadi kita mendapatkan SIM card ejector yang bentuknya cukup menarik ya. Jadi ada sentuhan menarik, sentuhan gaming, ada tulisan ROG Phone dengan ada semacam kayak logo ROG Phone untuk SIM card ejectornya. Dan menurut saya ini menarik banget. Kemudian ada charging case dan juga kitab-kitab buku garansi. Untuk charging case-nya coba kita lihat, jadi dia mirip dengan Asus ROG Phone 2, nggak full case. Secara estetik memang terlihat gaming, tapi kalau secara protection menurut saya kurang karena nggak full case. Bagian pinggir chargingnya juga nggak mengcover bagian handphonenya. Nah, kemudian ini adalah Asus ROG Phone 3-nya. Wih, seperti ini ya. Jadi sekarang dia memiliki 3 kamera. Kemudian kalau secara konsep nanti kita bahas lah. Kita lihat dulu untuk apa aja yang kita dapat. Hey Vector, this is Asus ROG Phone 3. Ya, dia suka nge-game juga soalnya ya. Kemudian juga dapat adapter. Adapternya secara dimensi cukup besar dan ada logo ROG seperti biasa, dan ini pasar China kayaknya ya, karena adapternya gepeng seperti ini. Kemudian untuk outputnya 20 volt 1,5 ampere, berarti 30 watt. Kemudian kita juga mendapatkan USB dongle Type-C to audio jack 3,5 mm. Tapi nggak dapat earphone, tapi nggak apa-apa lah, dapat dongle lumayan. Jadi kalau misalkan kalian punya earphone gaming dengan audio jack, itu masih bisa digunakan. Kemudian juga ada kabel dengan konektor Type-C dengan braided seperti ini, jadi lumayan tebal seperti kabelnya mouse gaming. Cuman sayangnya kabelnya ini kalau misalkan kabelnya berbentuk huruf L, menurut saya akan lebih gaming lagi. Karena kalau misalkan secara praktikal kita gunakan untuk gaming, kabel yang seperti ini agak sedikit mengganggu. Kalau yang letter L dengan huruf bentuk L itu menurut saya lebih nyaman aja kalau digunakan untuk bermain game. Kamu mainan kabel aja cuy, oke? Nah, di bagian belakangnya ini kalau secara konsep, secara desain menurut saya tidak ada improvement yang bener-bener terimprove banget ya dari generasi sebelumnya. Jadi konsepnya sama, di sini ada logo ROG, kemudian ada desain abstrak yang terlihat gaming look banget intinya. Tapi di sini sudah ada penambahan kamera. Kalau yang dulu itu dual kamera, sekarang triple kamera. Kemudian untuk LED flashnya pun juga berbentuk gaming banget. Jadi memang ini benar-benar HP gaming yang secara look ROG banget lah. Kemudian di sini ada tulisannya Tencent gemes, dan di bagian belakangnya ini dia masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3 kalau saya lihat di GSM Arena. Tapi untuk layarnya dia sudah pakai Corning Gorilla Glass 6. Kemudian di bagian atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian sini ada air trigger, ada 2 air trigger di sini. Kemudian ada tombol volume up and down,
tombol lock dan off, kemudian ada konektor Type-C. Di bagian kirinya ada smart connector yang bisa dihubungkan dengan aksesoris ROG nanti. Kemudian di sini juga ada SIM card yang sudah saya masuki kartu saya. Dan sekarang kita coba mungkin untuk fingerprintnya ya. Jadi dia udah in display fingerprint dan lumayan cepat. Haptic feedback untuk fingerprintnya juga lumayan. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk Antutu. Sebelum kita cek skornya, smartphone gaming atau smartphone apapun yang pernah saya review yang benchmarknya di Antutu itu paling tinggi, sementara rekornya masih di Nubia Red Magic 5G dengan sekitar 601.000. Apakah ROG Phone 3 ini akan mengalahkan? Seharusnya mengalahkan ya, karena dia pakai Snapdragon 865 Plus. Dan sekarang langsung aja kita lihat untuk Antutu benchmarknya. Dia mendapatkan skor 623.509 dan ini adalah skor tertinggi yang pernah saya review dengan untuk detailnya seperti ini. Dan sekarang saya pengen lihat kalau misalkan kita rankingkan dengan Antutu ya, dengan softwarenya Antutu. Wow ya, kalau kalian lihat Asus ROG Phone 3 ada di urutan pertama, diikuti dengan Oppo Find X2 Pro, kemudian ada OnePlus 8 Pro. Nah, buat kalian, kita lihat aja, kita lihat untuk device-nya di sini. Untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa langsung cek di GSM Arena ya. Ini cuma sedikit highlight aja dan nanti akan saya bahas lebih di pembahasan reviewnya. Jadi dia pakai 865 Plus, GPU-nya Adreno 650, resolusinya Full HD Plus 1080x2340 dengan layarnya AMOLED. Kemudian kameranya 64 megapiksel, 13 megapiksel, 5 megapiksel, RAM-nya 12 GB LPDDR4X dan untuk memori internalnya 256 GB UFS 3.1. Dan buat kalian yang nggak percaya Antutu, tenang aja, saya tadi juga usaha benchmark di Geekbench 5 dan di Geekbench 5 ini untuk performa single core-nya 972, multicore-nya 3291. Nggak percaya Geekbench? Ya udah, nggak apa-apa. Kita tes juga di 3D Mark dan di 3D Mark-nya untuk result-nya dia mendapatkan. Nah, ini karena saya coba benchmark tadi pakai Game Engine ya. Jadi setiap saya membuka aplikasi yang saya daftarkan di Game Genie namanya, itu akan semacam kayak memboost aplikasi tersebut. Dan untuk performa 3D Mark-nya di OpenGL 7023, di fullkannya 6224. Jadi udah kenceng banget. Sebenarnya kalau misalkan kita gunakan Snapdragon 865 Plus untuk keperluan gaming, itu kayak percuma. Jadi saya cuman ingin menunjukkan untuk armory crate-nya. Seperti itu ya, bootingnya kenceng banget. Dan ini adalah game library. Nah, di game library ini kita bisa atur skenario profile dari game yang kita masukkan di sini. Contoh misalkan PUBG Mobile. Kita masuk ke skenario profile ya. Di sini kita bisa setting untuk displaynya, untuk touch samplingnya, kalian mau log di berapa FPS. Karena menurut saya kalau misalkan gamenya belum support 144 Hz, percuma juga. Jadi abisin baterai, mending di lock aja FPS-nya di berapa. Dan ini menurut saya juga langkah yang bagus dari Asus. Dan di sini juga ada kayak sliding precision, touch sensitivity. Kalian atur aja sesuai dengan gaya bermain kalian. Kemudian kita bisa lihat performanya di sini. Pokoknya profile setiap game ini kalian bisa atur profilesnya sendiri. Kalau misalkan kalian pengen semua game itu profilnya default gitu ya, kalian bisa masuk ke bagian konsol ini, kemudian kalian tekan aja X mode. Nah, di X mode ini kalau misalkan kita masuk ke bagian custom setting, itu ada beberapa level. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Sayangnya untuk level 3 ini nggak bisa dibuka kalau misalkan kalian tidak memiliki Aero Active Cooler. Jadi harus ada aksesoris tambahan. Hey Vector, be quiet. Karena suaranya lumayan kenceng ya, jadi kita lanjut. Nah, tadi sampai level 1, level 2 ini. Jadi kita bisa overclock dari level 2 kalau misalkan nggak ada Aero Active Cooler-nya. Kemudian kita juga bisa atur di sini Game Genie. Nah, Game Genie ini untuk apa aja sih nanti yang misalkan nanti ya ketika bermain game akan saya jelaskan untuk Game Genie-nya. Kemudian juga ada sistem lighting. Nah, sistem lighting ini adalah di bagian belakang ini yang menyala-nyala ini. Kalau misalkan kalian pengen dimatikan ya matikan. Cuman kalau misalkan saya lagi di luar, lagi nongkrong dengan teman saya, ya saya nyalakan lah. Kemudian saya mainnya gini. Saya nggak mungkin mainnya kayak gini, nggak mungkin. Pasti gini dong. Pasti mainnya kayak begini ya kan, biar kelihatan. Logonya nyala-nyala itu biar kelihatan. ROG cuy gitu loh. Biar ya itu menambah
tingkat prestige di dalam circle pertemanan gitu ya. Dan kemudian ini juga bisa kita synckan dengan Armoury Crate. Jadi kalau misalkan kalian punya contoh, saya di sini ada Asus ROG Zephyrus Duo, kita bisa koneksikan dengan Aura namanya. Jadi kita bisa sinkronisasikan device kita kalau misalkan ekosistemnya ROG. Kemudian kita juga bisa untuk notifikasi ya, lighting ini bisa untuk musik juga ya, pokoknya mirip lah dengan Armoury Crate-nya yang biasanya ada di ROG. Kemudian di sini juga ada opsi features. Nah, di opsi features ini ROG Phone bekerja sama dengan beberapa game agar gamenya ini bisa bermain 144 fps di ROG. Cuman tadi sudah saya coba ya di Shadow of Legend ini, dia tetap nggak bisa 144 fps, jadinya masih di 60 fps. Mungkin masih tahap pengembangan dan nanti di reviewnya akan kita bahas juga. Jadi di sini ada opsi kalau misalkan kalian pengen main game yang sudah support 120 Hz, apa aja di sini. Kemudian 144 Hz apa aja, dan misal kita klik itu pun juga akan langsung masuk ke Play Store. Contoh misal saya mau Mortal Kombat gitu ya. Nah, dia juga akan tetap masuk ke Play Store. Itu kayak cuman semacam jadi Asus ROG Phone Armoury Crate-nya ini menyendirikan, menggrupkan game-game apa aja yang support. Jadi kita nggak perlu lari lagi ke Google. Hey Google, mana game yang sudah support 120 Hz? Nggak usah, jadi langsung aja di sini. Kemudian di sini juga ada game yang sudah support dengan air trigger apa aja, ada PUBG, ada FF, ada Garena. Kemudian untuk aksesoris Twin View apa aja, seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya coba untuk bermain PUBG karena banyak yang tanya apakah Asus ROG Phone 3 ini support 90 fps seperti di OnePlus 8 Pro yang masih menggunakan Snapdragon 865 tanpa plus. Jawabannya adalah belum. Belum. Dia masih supportnya Smooth Extreme, berarti 60 fps. Mungkin 1 bulan lagi lah. Kalau saya research tadi sekitar 1 bulan lagi PUBG yang 90 fps itu udah bisa digunakan global. Sementara ini masih eksklusif untuk OnePlus 8 Pro. Nah, kemudian di sini saya nggak usah install lagi yang namanya Geekbench untuk measuring FPS yang biasanya saya pakai, karena di sini udah ada nih. Jadi kalau misalkan kita slide dari sebelah kiri seperti ini akan ada opsi beberapa game. Ini saya kecilkan dulu karena suaranya lumayan kenceng. Nah, di sini kita bisa kayak fitur nge-cheat lah istilahnya. Jadi ada crosshair ini kita bisa lock ya. Kemudian juga ada fitur lain, misalkan kalian pengen record, kemudian pengen langsung live di YouTube, itu juga bisa di sini. Kemudian di sini ada real time info yang sudah saya gunakan tadi untuk profiling FPS, kemudian ada profiling CPU, GPU dan temperatur. Nah, di sini kita juga bisa pilih opsi untuk refresh rates. Kita naikkan misal di 144 Hz. Itu sayangnya kalau kalian lihat ya, karena PUBG-nya belum support jadi masih 60 FPS. Dan mungkin kita coba untuk main di training aja ya, biar nggak terlalu lama tes gamenya, karena menurut saya juga mubazir sebenarnya untuk tes game Snapdragon 865 Plus karena udah pasti mentok rata kanan. Kita coba sensor gyro dan coba untuk air triggernya aja mungkin. Nah, untuk sensor gyronya nggak perlu dipertanyakan lagi, udah akurat banget. Dan sekarang kita coba untuk air trigger. Nah, untuk air triggernya dia memiliki haptic feedback. Nah, seperti itu. Jadi walaupun kalau misalkan air triggernya nggak aktif, dia nggak memiliki tombol fisik yang tactile, tapi haptic feedbacknya ini kuat banget, mirip seperti joysticknya Xbox. Kalau misalkan kalian main game racing kemudian ada polisi tidur, itu kan getar biasanya ya. Nah, ini mirip, getarnya kayak gitu. Bahkan ketika saya tahan, jadi kayak ada semacam sisa-sisa getar gitu. Dan menurut saya ini responsif ya. Jadi dia nggak delay. Nah, seperti itu kecepatannya, bisa kalian lihat cepet banget. Oke. Dan sekarang udah cukup ya, segitu aja. Nanti di reviewnya akan saya bahas lagi. Lampunya nyala-nyala, keren ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan sedikit hands on dari Asus ROG Phone 3. Untuk fitur lain, kamera, koneksi, wifi, dan fitur-fitur lain untuk cara meng-unlock bisa sampai 160 Hz. Nanti aja di reviewnya. Dia bisa di-unlock walaupun unlocknya cuma sekedar untuk gaya-gayaan sih sebenarnya. Dan menurut saya sih first impresi lumayan berat, 220 gram. Dan saya nggak merasa ada perubahan yang signifikan dibandingkan ROG Phone generasi kedua.
Jadi hanya kamera, tapi kalau secara hardware memang udah lebih kenceng lah. Ini hardware yang mentok rata kanan lah. Ini ngapain orang ini? Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Hey Vector, say goodbye. Nggak mau dia nggak mau berpisah. Nanti dikiranya durasinya terlalu panjang. Kalau durasinya terlalu panjang, katanya AdSense-nya terlalu banyak iklannya.